Dikasih duit lagi nih cuy dari salah satu aplikasi terbaru dan terviral saat ini, serta pencairannya banyak banget, gak pandang pilih, dan pastinya untuk pengguna baru bisa tanpa jaminan dan gak sebar data. Lumayan bisa buat duit jajan serta beli pulsa selama sebulan, dan pastinya untuk kuotanya banyak banget, jadi gak perlu kehabisan dan gak perlu takut diborong oleh para gal buyers dan para pinjolers. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya. Jadi jika kalian beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Apalagi saat ini ada lagi tuh ya untuk varian barunya, dan semoga sih dapat tertangani ya teman-teman. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada jebol semuanya? Udah pada lancar? Udah pada dapat lagi cuan dari aplikasi pinjol? Karena memang saat ini banyak banget aplikasi peminjaman online yang memang laris manis dengan mencairkan banyak banget. Dan tentunya untuk di aplikasi yang akan gua bahas kali ini itu lagi gacor banget ya cuy. Nah, ini kesempatan banget buat kalian yang sering di autolot ataupun sering digantung ya. Nah, oke, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gue akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online yang dimana untuk aplikasi ini tentunya baru viral lagi ya, dan juga lagi gacor banget nih cuy, padahal aplikasinya udah lama banget, namun untuk pencariannya barusan banget lagi meningkat pesat nih cuy ya. Dan tentunya untuk di aplikasi ini nggak perlu takut kehabisan kuota, nggak perlu takut limitnya dikit, dan pastinya nggak sebar data, aman banget. Jadi buat kalian yang ingin mengajukan dengan peminjaman kecil ataupun peminjaman gede ataupun peminjaman sedang, itu semuanya bisa, mau pengguna baru juga bisa, dan pastinya tanpa dokumen yang banyak serta amunisi yang banyak ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gua telah dicairkan dengan peminjaman 600.000 ya, dan di sini gua harus bayarkan 708.000. Nah, ini 708.000 adalah biaya kalkulasi dari yang akan gua bayarkan, dan di sini akan jatuh tempo pada tanggal 9 bulan 5 2022. Nah, untuk di aplikasi ini kalau gua perpanjang dapat lagi peminjaman yang 132.000 jadi 100.000, dan di sini untuk jatuh temponya pada tanggal 24 bulan 5, jadi dalam sebulan itu mendapatkan 2 kali pembayaran ya cuy. Nah, di sini untuk di aplikasinya tentunya gua mengajukan dengan data pribadi gua sendiri, nggak pakai amunisi fake ataupun amunisi busuk. Dan untuk amunisinya ini gua belum pernah mengajukan sama sekali di aplikasinya, tetapi untuk data dan KTP gua ini sudah pernah mengajukan di aplikasi pinjol lainnya, dan sudah pernah galbay sebelumnya di pinjol-pinjol ilegal, namun ternyata masih bisa juga cuy. Akan tetapi gue belum tahu kalau misalkan amunisinya busuk hasil dari peminjaman di aplikasi pinjol legal, apakah bisa untuk mengajukan di aplikasi ini atau enggak ya. Soalnya untuk aplikasi ini belum ada yang pernah nyoba sih ya cuy dengan cara seperti itu. Kalau kalian tahu bisa kalian ketikkan aja di kolom komentar ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung aja dulu ke aplikasinya. Ini ya teman-teman, nama aplikasinya yaitu Pinjam Duit. Dan untuk aplikasi Pinjam Duit ini nggak banyak orang yang mengetahui ya, khusus buat kalian yang masih baru ataupun buat kalian yang sudah sering meminjam, tentunya belum banyak juga orang yang mengetahui aplikasi ini sekalipun dia sudah lama. Namun untuk aplikasi ini tentunya dulu sulit banget untuk pencairan akibat banyaknya aplikasi pinjol ilegal serta pinjol legal yang melakukan pencairan gede banget, apalagi dengan limit yang puluhan juta. Nah, makanya aplikasi ini nggak banyak orang tahu ya. Nah, sekarang pada saat aplikasinya sudah banyak kuotanya, makanya untuk saat ini makanya lagi laris manis nih cuy ya. Nah, dan buat kalian yang mengetahui saudara dari aplikasi ini, bisa kalian ketikkan di kolom komentar ya, biar kita bisa sharing-sharing dan juga kita bisa gaskan lagi untuk di aplikasi Pinjam Duit ini ya cuy. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita ke aplikasinya dulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya itu Pinjam Duit,
OTA cepat atau OJK yang didevelopori oleh PT Stanford Teknologi Indonesia. Dan untuk aplikasi ini belum ada updatean terbaru lagi ya cuy. Nah, di sini dia update terbaru itu ataupun di update terakhir 10 Februari 2022. Jadi memang udah lama banget. Namun nggak usah khawatir karena di sini dia sudah OJK dan bagian dari FPI, serta kalau gua nggak salah ingat dia ini juga memakai ISO 27001 ya. Nah, ntar deh kita akan cek lagi. Dan untuk aplikasi ini kalau kalian pengen download bisa melalui Google Play Store aja, tinggal kalian masuk download dan langsung ajukan ya. Nah, karena sudah ready di Play Store dan di Android ya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, kita cek dulu nih apakah aplikasinya benar-benar terdaftar di OJK atau enggak ya. Jadi kita harus cek dulu legalitas dari aplikasinya. Oke, kita masuk dulu ke web dari OJK-nya. Ini dia teman-teman, daftar perusahaan fintech lending berizin OJK per 2 Maret 2022 ya. Dan sini ada daftar aplikasi yang berizin semuanya, sudah enggak ada lagi sih yang untuk yang terdaftar ya. Nah, di sini kita tekan aja untuk nama aplikasinya pinjam duit ya. Nah, ini kita ketikkan di sini nggak ada hasil karena memang salah penulisan. Coba kita sambung aja, nggak usah pakai spasi, pinjam duit ya. Nah, di sini ada tertulis 1 dari 2 dan di sini kalau kalian lihat kita perbesar ya. Nah, ini gua perbesar dulu. Ada di bawah aplikasi UangMi di nomor 40 pinjam duit ya. Nah, di sini pinjam duit PT-nya sama ya, PT Stanford Teknologi Indonesia. Kemudian ini nomor registrasinya dan di sini konvensional, aplikasinya hanya tersedia di Android. Jadi sayang banget buat pengguna iPhone belum bisa ya cuy. Namun nggak masalah, untuk pengguna iPhone juga biasanya masih kurang ya. Dan rata-rata orang yang mengajukan di aplikasi pinjol itu menggunakan Android ya. Soalnya memang kalau Android gampang banget sih ya cuy. Berbeda halnya dengan di iPhone ya. Walaupun memang ada beberapa aplikasi pinjol yang ilegal yang gampang cair itu ada di iPhone, namun nggak ada di Android ya. Namun sebaliknya juga kadang ada di Android, di iPhone nggak ada ya. Nah, berarti fix aplikasinya sudah legal OJK dan berarti udah aman banget ya, dan nggak usah khawatir meminjam di aplikasi ini. Oke, kita kembali lagi ke pembahasan yang tadi. Nah, berarti aplikasinya sudah legal OJK ya cuy dan berizin. Di sini kalian bisa lihat untuk jumlah downloadnya baru 1 juta download. Namun ini standar sih ya untuk sebuah aplikasi pinjol legal dengan rating 4,8, hampir mencapai 5 ya. Ini tinggi banget dan ulasannya 206.000 ulasan. Nah, kalau kita lihat dari browser aplikasinya lumayan menarik juga sih. Di sini limitnya hingga dengan 10 juta rupiah. Di sini limitnya hingga dengan 10 juta rupiah. Kemudian pencairan cepat dalam 5 detik, uang dikirim kurang dari 24 jam. Dan di sini hanya butuh KTP dan 3 langkah, yaitu registrasi, isi data dan ajukan ya. Nah, di sini ada perlindungan data terhadap pribadi kalian. Dia juga sudah menggunakan ISO 27001. Kemudian di sini banyak metode pembayarannya, pelunasannya bisa melalui Bank BRI, BCA, Mandiri, BNI dan Doku ya. Nah, ini kan bisa lihat aja semuanya. Kemudian di sini ada ulasan-ulasan orang-orang sudah pernah minjam. Saran gua sih baca dulu ulasan-ulasan mereka biar kalian paham dan juga bisa menjadikan bahan acuan kalian. Dan tentunya kalau kalian ingin mencari info terkait aplikasi ini lebih lanjut dan lebih banyak, saran gua sih hubungi customer service-nya aja cuy, biar kalian itu bisa cepat dibalasnya. Soalnya kalau bertanya melalui ulasan mereka ini itu kadang lama dibalas ya cuy. Nah, di sini kita langsung ke produk yang ditawari. Di sini peminjamannya mulai dari 500.000 hingga dengan 10 juta. Ya lumayan tinggi juga limit awalnya, walaupun nggak sama dengan aplikasi KP, kemudian aplikasi Easy Cash dan beberapa aplikasi lainnya, tetapi ini sudah lumayan tinggi. Dan untuk tenor peminjaman mulai dari 120 hari hingga dengan 180 hari. Suku bunga peminjaman maksimal APR 25,55% per tahun. Ini sudah masuk kategori murah ya cuy. Mau dia menetapkan 27% per tahun, 28, 30 itu masih murah ya. Dan sini biaya layanan hariannya 0,32%, tidak ada biaya tambahan lainnya ya. Nah, kalau kalian yang masih bingung gimana sih cara peminjaman di aplikasi ini, bisa kalian lihat untuk contoh simulasinya. Kemudian di sini ada cara daftar dan penggunaannya. Di sini ada syarat mengajukan peminjaman, harus warga negara Indonesia, memiliki eKTP, memiliki nomor telepon yang dapat diverifikasi, memiliki penghasilan tetap dan juga harus berusia umur 18 tahun ke atas ya. Jadi buat yang masih 18 tahun sudah bisa. Nah, ini kalian bisa lihat keunggulan produknya, pastinya tanpa jaminan, mudah digunakan, aman dan terpercaya, cepat cairnya pengembalian peminjaman dan layanan 24 jam ya. Nah, sini area layanan aplikasi ini
salah satu yang paling diunggulkan ya, yaitu seluruh wilayah di Indonesia. Jadi nggak seperti aplikasi Maucas dan beberapa aplikasi lainnya yang hanya menerapkan wilayah layanan yang terbatas banget, tetapi kalau ini seluruh Indonesia ya. Nah, ini ada emailnya, CS, WhatsApp, website, dan lain-lain. Oke, untuk aplikasinya dirilis sejak 8 Februari 2018. Nah, oke, berarti kita nggak usah berlama-lama ya, langsung aja dulu kita ke aplikasinya. Ini dia tampilan manual dari aplikasi pinjam duit ya. Ini tampilan manualnya, limit peminjaman maksimalnya 10 juta. Dan untuk peminjaman langsung aja kalian tekan di sini pinjam sekarang ya. Nah, di sini ada beberapa step untuk pengisian ya, yaitu informasi pribadi, informasi kontak darurat, pekerjaan, dan verifikasi identitas. Nah, ini klik verifikasi identitas untuk menambah dan kalian bisa dapatkan limit peminjaman. Jadi di sini harus dilengkapi semua ya cuy untuk menambah ataupun meningkatkan limit peminjaman kalian. Nah, di sini yang pertama ada informasi pribadi. Untuk pengisiannya gampang banget dan simple ya cuy, nggak sama dengan aplikasi pinjol lainnya. Ini hanya untuk informasi pribadinya hanya provinsi tempat tinggal, kota tempat tinggal, alamat lengkap Anda, lama tinggalnya berapa lama, status pernikahan, belum nikah, agama, dan email ya. Nah, kemudian di sini ada kontak daruratnya nih cuy. Untuk kontak daruratnya dia hanya meminta kalau nggak salah 2 apa 3 ya. Nah, ini masih loading. Nah, ini 2 ya cuy. Jadi di sini saran gua kalian pilih hubungannya dulu. Untuk kontak darurat itu orang tua aja dulu ya cuy, ayah, ibu, atau pasangan. Selanjutnya, jikalau sudah, ini kalian pilih untuk hubungan kontak darurat 2. Ini kalian pilih rekan kalian, anak, kerabat, teman, ataupun lain-lainnya, dan pastinya harus aktif ya. Nah, jikalau sudah sih, kalian langsung klik aja di bawah sini simpan. Dan di sini yang membuat banyaknya orang gagal dalam verifikasi itu sampai dengan 30% pengguna karena kontak darurat tidak dapat dihubungi. Nah, makanya ini yang gue bilang cuy, harap kontak darurat ini aktif dan valid serta jaringannya itu stabil ya. Walaupun nomor kontak daruratnya itu aktif tetapi jaringannya nggak stabil, itu sama aja tetap nggak bisa dihubungi ya. Nah, jadi kalian harus menjaga jaringannya agar stabil dan juga nomor handphonenya itu harus aktif. Nah, informasi pekerjaannya di sini kalian pilih aja cuy. Kalau jenis pekerjaannya wirausaha itu biasanya dimintai untuk banyak ya. Nah, setahu gue sih banyak. Coba kita kalau karyawan. Nah, ini karyawan itu memiliki formulir nama perusahaan, tanggal gajian, pemasukan bulanan, lama bekerja. Bedanya kalau kita pilih untuk ibu rumah tangga ataupun pengangguran ataupun pelajar. Nah, kalau pelajar, nah ini kita masukkan sekolahnya dan pemasukan per bulan itu kalian pilih aja di bawah 2 juta rupiah. Palingan juga ya paling tinggi sih 500.000 sih kalau pelajar ya, itu pun hasil dari orang tua biasanya ya cuy. Nah, setelah itu kalian tekan simpan dan step selanjutnya di sini kalian isikan verifikasi identitas. Nah, verifikasi identitas ini yang menjadi bahan acuan mereka untuk meninjau pengajuan kalian. Jadi jangan sampai salah, jangan sampai blur ataupun fotonya jangan sampai jelek karena takutnya yang melakukan verifikasi ini adalah sistem ya. Kalau sistem ya wassalam, beda halnya kalau yang melakukan verifikasi itu manusia langsung, itu pastinya biasanya bisa dibedakan ya. Tetapi kalau sistem salah satu huruf, salah satu kata itu otomatis bakalan di auto ya. Nah, jadi jikalau sudah semuanya ini langsung nanti kalian langsung tekan ajukan aja, nanti ada di bagian bawah sini dan kalian tinggal menunggu peninjauan dari aplikasinya. Nah, sedikit tips dari gua, jikalau kalian sudah mengajukan di aplikasi ini kurang lebih tunggu sampai 1-2 jaman ya, karena yang mengajukan di aplikasi ini lumayan banyak. Tetapi nggak usah khawatir kuotanya kehabisan karena di aplikasi ini kuotanya banyak banget ya cuy, dan pastinya nggak usah takut kehabisan. Dan untuk jam pengajuannya bebas ya, mau jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, selama masih dalam jam kerja itu tetap bisa ya cuy. Dan untuk pencairan di aplikasi ini lumayan cepat juga. Tetapi kalau kalian belum dicairkan, saran gue hubungi customer service-nya dan mereka nanti akan meminta nomor pengajuan kalian ya.
yang tertera pada saat kalian dikirimi notifikasi ya. Biasanya diminta, dan kalau diminta kalian berikan aja, nanti juga akan diproses lebih cepat ya cuy. Karena kalau banyak yang mengajukan juga itu bisa membuat pencairan kita malah terhambat ya. Nah, dan satu lagi, kalau kalian di auto ajukan lagi. Jangan patah semangat juga, apalagi yang masih pengajuan baru ataupun akun baru. Itu biasanya rentan banget untuk di ACC. Tetapi semakin banyak kalian mengajukan, itu semakin menambah kesempatan kalian untuk di ACC ya. Nah oke, jadi saya rasa begitu dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi pinjol pinjam duit ini. Dan buat kalian yang masih bingung, bisa ketikkan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu gue akan balas dan support kalian ya. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, comment, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bye.